warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling. Sebelumnya, bimbingan konseling merupakan bentuk interaksi antara konselor dengan konseli atau klien dengan bertatap muka, baik secara individu maupun berkelompok, dengan cara terus-menerus dan sistematis. Kemudian, sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Di tahun 1960, IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah diadakannya lembaga pendidikan konselor, dan di sekolah-sekolah sudah ada bimbingan dan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1971 berdirilah proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP oleh 8 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP. 8 diantaranya IKIP Padang, IKIP Bandung, IKIP Malang, IKIP Jakarta, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Manado. Tahun 1975 dibentuk kurikulum bimbingan dan penyuluhan pada tingkat SMA. Dan tahun 1978 diselenggarakan program pendidikan guru sekolah lanjutan pertama atau PGSLP dan pendidikan guru lanjutan atas atau PGSLA yang setara dengan D2 dan D3. Tahun 1989, Menteri Negara mengeluarkan surat perintah nomor 26 tahun 1989 yang berisikan pekerja bimbingan dan penyuluhan dengan pekerja mengajar yang satu dengan yang lain berkedudukan sama dan sejajar. Materi yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan konseling dikhususkan kepada konselor. Yang pertama, tujuan pemahaman. Tujuan pemahaman ini diharapkan seorang konselor dapat memahami akar dari kesulitan perkembangan emosi dari konseli. Tujuan yang kedua, seorang konselor diharapkan menerima bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, sebagai penerimaan diri, di mana seorang konselor dapat menerima semua pengalaman yang dialaminya sebagai subjek kritik diri dan penolakan. Kemudian fungsi bimbingan konseling ini ditujukan kepada konseli atau klien. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli secara optimal. Fungsi preventif berkaitan upaya konselor mengantisipasi masalah dan mencegah masalah yang mungkin terjadi pada konseli. Kemudian fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran membantu seorang konseli memilih kegiatan yang diinginkannya seperti ekstrakurikuler, jurusan pendidikan, maupun karir. Kemudian fungsi perbaikan, membantu konseli agar dapat memperbaiki kekeliruannya dalam bersikap, bertindak maupun berperasaan. Kemudian fungsi pemeliharaan, membantu seorang konseli agar dapat mengkondusifkan keadaan dirinya. Materi yang ketiga, prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, ras, gender, sosial,
maupun ekonomi. Kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang bersifat individu, fisik, maupun kondisi mental yang dialami oleh setiap klien. Kemudian kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling bagian dari proses pendidikan dan pengembangan. Untuk itu, konseling harus disamakan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Bimbingan dan konseling juga harus fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang terendah sampai tertinggi. Kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Dalam proses bimbingan dan konseling, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan keinginan atau keputusan setiap individu itu sendiri. Yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Di sekolah, layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena di sekolah menuntut adanya pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian landasan bimbingan konseling. Landasan yang pertama, landasan filosofis. Diharapkan setiap manusia mengambil setiap keputusan dengan berfilsafat dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Kemudian landasan religius. Landasan religius berkeyakinan bahwa manusia dan seluruh alam merupakan makhluk Tuhan. Yang ketiga, landasan psikologi. Dalam bimbingan dan konseling, tingkah laku individu menjadi sasaran atau klien, karena tingkah laku dari klien perlu dikembangkan ataupun diubah. Yang keempat, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya memberikan pemahaman terhadap konselor, dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.